Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Berjumpa kembali tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik pada kesempatan kali ini Admin coba membagikan informasi kembali ya. Jadi informasi yang ingin Admin bagikan pada kesempatan kali ini masih terkait dengan info GTK. Nah, jadi kemarin admin upload informasi terkait dengan bagaimana cara mengatasi info GTK yang belum valid. Di sana banyak sekali komentar-komentar yang masuk dari Bapak Ibu. Jadi admin dapat simpulkan dari komentar-komentar tersebut dan mohon maaf sekali kemungkinan dari Bapak Ibu masih banyak yang belum paham dari mana sumber data yang terbaca di info GTK, sehingga ada data yang valid dan ada data yang tidak valid. Jadi di sini admin akan memberikan sedikit informasinya supaya kedepannya data Bapak Ibu yang ada di info GTK tidak bermasalah lagi. Bahwa data yang ada di info GTK perlu Bapak Ibu ketahui itu bersumber dari dua sumber, yaitu dari Dapodik dan dari BKN. Nah di sini admin akan fokus ya membahas data Bapak Ibu yang bersumber dari Dapodik supaya kedepannya nanti data Dapodik atau data Bapak Ibu yang ada di Dapodik sama dengan data yang ada di info GTK. Nah, jadi data-data apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau input nantinya di aplikasi Dapodik supaya nanti di info GTK Bapak Ibu tidak bermasalah atau data Bapak Ibu Dapodik dan info GTK-nya itu sama. Di sini admin akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman admin sendiri. Jadi kebetulan di sini admin selain sebagai guru ya, admin juga sebagai operator sekolah yang menangani info GTK daripada rekan-rekan admin sendiri. Nah, jadi karena ini sebuah informasi seperti biasa, Bapak Ibu tonton video admin ini sampai habis supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang admin bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke informasinya. Nah, jadi di sini admin sudah login di info GTK. Ini kebetulan menggunakan akun admin sendiri ya. Jadi di sini untuk validasi SKTP admin sudah ada di kode 08 per hari ini Bapak Ibu dengan status sudah terbit SKTP. Jadi admin tidak bahas tentang itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk di menu FAQ di sini di poin 13 sudah dijelaskan Bapak Ibu untuk pertanyaannya data apa saja yang perlu kita entry pada aplikasi Dapodik. Nah, jadi di sini untuk mengentry data Bapak Ibu di dalam aplikasi Dapodik itu adalah tugasnya operator sekolah. Jika Bapak Ibu seorang operator sekolah ini kemungkinan gampang ya untuk mengentry atau menginputnya. Jika Bapak Ibu bukan seorang operator sekolah, silakan saja Bapak Ibu berkoordinasi atau meminta bantuan operator sekolah Bapak Ibu untuk mengentrikan data-data terbaru Bapak Ibu di dalam aplikasi Dapodik supaya nantinya data terbaru Bapak Ibu bisa terbaca di info GTK sehingga info GTK Bapak Ibu nantinya tidak bermasalah lagi atau bisa valid ya tentunya. Jadi sebelum ke aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu untuk penginputannya kemungkinan nanti Bapak Ibu akan bertanya setelah operator Bapak Ibu menginput data Bapak Ibu di aplikasi Dapodik, apakah nantinya kita bisa mengeceknya secara mandiri? Tentunya bisa Bapak Ibu, itu sangat penting sekali bagi Bapak Ibu mengecek secara berkala ya inputan daripada data Bapak Ibu yang di aplikasi Dapodik yang diinputkan oleh operator sekolah Bapak Ibu. Kemungkinan ada kekeliruan ya Bapak Ibu dari operator sekolah, nanti Bapak Ibu setelah mengecek secara mandiri bisa lapor kembali kepada operator sekolahnya untuk memperbaiki data Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi di sini data-data yang perlu nanti Bapak Ibu entry atau inputkan di aplikasi Dapodik. Yang pertama itu ada data individu guru ya. Di admin akan jelaskan bagaimana cara penginputannya, apa saja yang perlu Bapak Ibu input. Yang kedua, SK pengangkatan. Yang ketiga, data kepangkatan Bapak Ibu. Yang keempat, data kenaikan gaji berkala. Yang kelima, data pendidikan. Ini adalah data pendidikan Bapak Ibu dari jenjang rendah sampai jenjang terakhir Bapak Ibu. Yang keenam ada SK pembelajaran atau pembagian tugas atau jadwal mengajar. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kemarin juga banyak sekali rekan-rekan yang bertanya kenapa jam mengajarnya tidak terbaca di info GTK atau jam mengajarnya kurang di info GTK. Kemungkinan saja Bapak Ibu untuk penginputan di jam mengajar di aplikasi Dapodik itu kurang atau bagaimana, nanti admin akan jelaskan bagaimana cara untuk penginputannya. Terus yang ketujuh Bapak Ibu ada SK tugas tambahan. Jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan di sekolah, silakan Bapak Ibu inputkan juga tugas tambahan Bapak Ibu di dalam aplikasi Dapodik. Nanti ke admin juga akan jelaskan bagaimana cara penginputannya.
Terus yang ke-8 Bapak Ibu dan sebagainya sesuai dengan entrian pada aplikasi Dapodik. Nah, jadi inilah data-data yang perlu nanti Bapak Ibu inputkan di aplikasi Dapodik supaya nanti di info GTK data Bapak Ibu bisa terbaca. Nah, jadi baru sekarang kita akan masuk ke aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Kemungkinan Bapak Ibu jika seorang operator sudah asing lagi ya tampilan dari aplikasi Dapodik. Jika Bapak Ibu bukan seorang operator sekolah, nanti Bapak Ibu bisa simak video kami ini dan juga nanti akan kami jelaskan bagaimana cara mengecek data Bapak Ibu secara mandiri tidak melalui aplikasi Dapodik. Kemungkinan video ini panjang ya Bapak Ibu, jadi jangan skip terlebih dahulu ya supaya nanti tidak gagal paham. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke informasinya. Ini adalah tampilan daripada aplikasi Dapodik. Jadi jika Bapak Ibu seorang guru merangkap menjadi operator sekolah, jadi ini sudah tidak asing lagi tampilannya. Jika Bapak Ibu seorang guru ya, bukan seorang operator sekolah, jadi mungkin saja Bapak Ibu pertama kali melihat tampilan daripada aplikasi Dapodik ini. Jadi inilah tampilan aplikasi Dapodik. Jadi sumber data yang ada di info GTK semua datangnya dari aplikasi Dapodik yang diinputkan oleh operator sekolah. Dan nanti juga admin akan memberikan penjelasan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengecek secara mandiri setelah data Bapak Ibu itu diinput di dalam aplikasi Dapodik ini. Jadi itu sangat penting sekali Bapak Ibu untuk mengeceknya secara mandiri. Siapa tahu operator sekolah Bapak Ibu itu keliru ya dalam pengisian di dalam aplikasi Dapodik ini. Nanti Bapak Ibu cek secara mandiri. Jika ada kekeliruan, nanti Bapak Ibu bisa melapor kembali ke operator sekolahnya untuk memperbaiki data Bapak Ibu di dalam aplikasi Dapodik, supaya nanti di info GTK juga data Bapak Ibu sama dengan yang ada di aplikasi Dapodik. Karena aplikasi ini cuma bisa diakses oleh operator sekolah saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengecek secara mandiri nanti admin akan jelaskan bagaimana cara mengeceknya. Jadi di sini admin akan secara singkat saja data-data apa saja yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan dan input di dalam aplikasi Dapodik ini. Yang pertama Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah penugasan ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu di dalam satu semester ini penugasannya masih aktif di dalam sekolah. Jadi caranya mengecek silakan Bapak Ibu jika seorang operator maupun Bapak Ibu jika bukan seorang operator bisa mengingatkan operatornya. Kemungkinan operator sudah pasti tahu Bapak Ibu untuk penugasan ini selama satu semester harus diaktifkan. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu klik saja di sini admin contohkan punya admin sendiri. Setelah Bapak Ibu klik nama Bapak Ibu sendiri masuk ke menu penugasan ini ya. Kita klik nama penugasan. Nah, di sini sudah ada keaktifan PTK Bapak Ibu selama 2 semester. Jadi pastikan setiap semester Bapak Ibu sudah dicentang. Jadi di sini admin contohkan di semester ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni Bapak Ibu sudah semua dicentang. Jika ini Bapak Ibu tidak centang, kemungkinan nanti di info GTK Bapak Ibu itu keaktifannya tidak akan aktif. Jadi pastikan Bapak Ibu yang pertama dicentang semuanya di dalam satu semester. Jika sudah dicentang semua, aman, kita abaikan saja. Nah, ini yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, lanjut yang kedua, baru Bapak Ibu melihat data individu Bapak Ibu masing-masing. Pertama, data individu. Yang kedua, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada kenaikan gaji berkala terbaru, silakan Bapak Ibu inputkan. Riwayat kepangkatan Bapak Ibu juga, riwayat pendidikan Bapak Ibu juga, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini admin contohkan bagaimana cara mengecek dan cara penginputannya. Terutama Bapak Ibu pastikan riwayat terakhirnya sudah terinput. Nah, itu yang paling terpenting ya Bapak Ibu. Jadi caranya masih sama seperti yang tadi, Bapak Ibu tinggal klik saja nama Bapak Ibu masing-masing, yaitu Bapak Ibu klik ubah saja. Nah, di tampilannya seperti ini, di sini ada menu identitas, jadi di sini admin tidak akan tampilkan ya Bapak Ibu, karena seperti biasa, kalau admin tampilkan identitas pribadi di YouTube ya, nanti admin akan kena teguran kembali, kemungkinan saja admin akan rugi membuat video tutorial ini ya Bapak Ibu, atau informasi ini karena akan dihapus oleh YouTube kalau kami menampilkan identitas pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa cek saja di sini identitasnya, jika terasa sudah benar diabaikan. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu ya, di sini ada menu, ada riwayat sertifikasi. Pastikan di sini riwayat sertifikasi Bapak Ibu sudah terinput. Jadi dari kode lembaga sertifikasi, bidang studi, jenis sertifikasinya apa, tanggal mulai, tanggal berlaku, nomor sertifikat, nomor registrasi, dan nomor peserta sudah terinput semua. Nah, ini pastikan sudah terinput. Begitu juga di riwayat pendidikan formal ya Bapak Ibu, sudah terinputkan juga semua di aplikasi Dapodik ini dari jenjang yang terendah sampai jenjang pendidikan Bapak Ibu yang terakhir.
Nah, sudah terinput. Lanjut, di sini ada yang perlu ya, yang perlu-perlu saja Bapak Ibu, yang mempengaruhi data Bapak Ibu valid dan tidaknya di info GTK. Riwayat gaji berkala. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki riwayat gaji berkala terakhir, input nanti akan berpengaruh dengan gaji pokok Bapak Ibu yang ada di info GTK. Jika Bapak Ibu tidak input riwayat gaji berkala terakhir, nanti otomatis di info GTK juga tidak akan terbaca riwayat gaji pokok Bapak Ibu yang terbaru. Nah, sumbernya semua dari di sini ya Bapak Ibu. Nah, setelah semua ini terisi, jadi admin tidak akan jelaskan secara rinci ya. Nanti admin akan jelaskan bagaimana Bapak Ibu cara mengeceknya secara individu isian daripada di aplikasi Dapodik ini. Karena tidak semuanya ya Bapak Ibu guru ini sebagai operator sekolah. Jadi setelah operator menginputnya, mensinkronisasi aplikasi Dapodik, jadi nanti Bapak Ibu silakan cek secara berkala ya isian daripada aplikasi Dapodik ini secara mandiri. Nah, nanti itu yang admin akan jelaskan bagaimana cara mengeceknya. Jadi lanjut Bapak Ibu guru, di sini ada riwayat pangkatan juga Bapak Ibu sesuaikan dengan riwayat kepangkatan Bapak Ibu masing-masing. Riwayat karir guru juga Bapak Ibu sesuaikan dengan riwayat Bapak Ibu. Intinya untuk di pengisian di aplikasi Dapodik ini silakan saja Bapak Ibu koordinasi dengan operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Serahkan data Bapak Ibu yang terbaru atau yang terupdate ya kepada operator sekolah. Setelah diinput oleh operator sekolah, disinkron aplikasi Dapodiknya, yaitu selang 1-3 jam nanti Bapak Ibu bisa mengecek secara mandiri hasil daripada inputan operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Jadi nanti admin akan berikan penjelasannya. Nah, ini sebuah informasi ya Bapak Ibu atau tutorial. Silakan Bapak Ibu tonton sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Kemungkinan ini panjang ya Bapak Ibu, video yang kami berikan ini supaya nantinya Bapak Ibu tidak bermasalah lagi di dalam info GTK. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sekarang baru kita akan mengecek secara mandiri ya isian yang sudah diinputkan oleh operator sekolah kita di dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi untuk mengecek secara mandiri, Bapak Ibu silakan saja masuk ke laman ptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi di sini kebetulan admin sudah login. Jadi Bapak Ibu untuk login di sini bisa menggunakan user dan password daripada info GTK. Jadi jika Bapak Ibu lupa, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan operator sekolah. Nanti operator sekolah Bapak Ibu akan membuatkan user dan passwordnya kembali. Jadi setelah login tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan untuk kita mengecek secara mandiri isian yang sudah diisi di dalam aplikasi Dapodik oleh operator sekolah. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu ada menu data PTK dan aplikasi. Jadi kita karena ingin mengecek data kita, Bapak Ibu masuk saja ke menu data PTK. Di sini ada menu biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Jadi kami akan jelaskan satu persatu dari biodata terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu klik biodata ini akan muncul nama Bapak Ibu. Lanjutlah Bapak Ibu untuk biodatanya di sini karena di sini admin tidak akan tampilkan ya. Kembali lagi supaya nanti admin tidak dinyatakan menyebarkan identitas pribadi, padahal ini adalah akun admin sendiri. Jadi silakan saja Bapak Ibu cek biodata Bapak Ibu masing-masing. Jika ada kekeliruan, jadi perbaikannya tetap melalui aplikasi Dapodik. Nah, inilah tujuannya kita mengecek secara berkala ya Bapak Ibu data kita di PTK Datadik supaya nanti jika ada kekeliruan kita bisa secepatnya menghubungi operator sekolah kita dan melakukan sinkronisasi supaya nantinya di info GTK data kita tidak salah lagi. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, yang kedua di sini ada beban mengajar. Nah, untuk beban mengajar tampilan seperti ini nantinya Bapak Ibu. Ini adalah beban mengajar juga yang sudah diinfokan di aplikasi Dapodik oleh operator sekolah kita. Jadi Bapak Ibu tinggal mengeceknya saja di sini apakah datanya atau isiannya sudah benar. Jika sudah benar, Bapak Ibu bisa abaikan saja. Nah, kebetulan di sini admin contohkan punya admin sendiri, kebetulan admin seorang guru kelas. Jadi di sini admin untuk guru kelasnya sudah ada 24 jam. Dan admin juga memegang pembelajaran muatan lokal bahasa daerah, dan ada juga proyek penguatan profil Pancasila, dan juga ada bahasa Inggris, juga jumlah jamnya sudah ada. Jadi di sini admin sudah isinya sudah benar, jadi admin abaikan saja. Seandainya Bapak Ibu di sini ada yang salah, ada yang keliru, otomatis nanti juga di info GTK akan keliru ya Bapak Ibu, karena info GTK akan membaca data Bapak Ibu yang ada di sini juga di PTK Datadik dan juga di aplikasi Dapodik. Jadi Bapak Ibu silakan saja perbaiki di aplikasi Dapodik, lanjut sinkronisasi. Nanti pasti datanya akan berubah
sesuai dengan data terakhir yang Bapak Ibu inputkan. Nah, ini Bapak Ibu admin contohkan sebagai guru kelas, dan jika Bapak Ibu seorang guru mapel ya, caranya juga sama mengeceknya. Ini admin contohkan untuk guru mapel, ini guru mapel PJOK ya. Karena kami ada di SD, berarti kami ada 6 rombel. Jadi pastikan Bapak Ibu di rombel kelas 1 jamnya sudah terpenuhi, di rombel kelas 2 juga jam sudah terpenuhi, di rombel kelas 3 dan di rombel selanjutnya jamnya juga sudah terpenuhi. Nah, kebetulan setelah kami cek di sini Bapak Ibu juga sudah semua terpenuhi, dan di info GTK-nya juga sudah terbaca semua. Karena isiannya juga di Dapodik sudah benar semua ya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, mengecek secara mandiri. Lanjut, di sebelahnya ada menu tugas ya Bapak Ibu. Menu tugas ini adalah menu tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi kebetulan admin tidak memiliki tugas tambahan ya. Jadi karena sebagai operator sekolah itu tidak diakui Bapak Ibu untuk tugas tambahannya di aplikasi Dapodik, yang diakui itu cuma karena kalau di SD itu pegawai perpus ya, atau kepala perpustakaan yang diakui. Jadi selain itu tidak diakui Bapak Ibu untuk tugas tambahannya. Lanjut, setelah tugas tambahan Bapak Ibu jika ada pasti sudah diinputkan di aplikasi Dapodik, tentunya pasti akan terbaca di PTK Datadik juga, karena kami admin tidak memiliki tugas tambahan jadi tidak terbaca. Lanjut Bapak Ibu ke pendidikan. Nah, jadi ke pendidikan juga sama seperti yang admin jelaskan tadi di aplikasi Dapodik, jika sudah terinputkan di aplikasi Dapodik, otomatis di PTK Datadik ini Bapak Ibu bisa mengecek secara pribadi atau individu, pasti juga sudah terbaca inputannya semua. Jadi dari jenjang yang paling terendah sampai jenjang pendidikan Bapak Ibu yang paling tinggi. Karena di sini admin dari SD, jenjang tertingginya itu di S1. Jadi admin sudah inputkan di aplikasi Dapodik, dan di sini juga sudah terbaca. Seandainya di sini Bapak Ibu tidak terbaca, otomatis Bapak Ibu di aplikasi Dapodik juga penginputannya pasti keliru. Jadi Bapak Ibu silakan hubungi operator sekolah, cek kembali isiannya. Lanjut setelah itu Bapak Ibu, setelah pendidikan di sini ada menu sertifikasi. Nah, seperti yang admin tampilkan di aplikasi Dapodik yang tadi ya, untuk penginputan sertifikasinya juga harus diisi. Nanti juga Bapak Ibu bisa mengeceknya secara mandiri di PTK Datadik ini. Jika di sini ada kekeliruan, otomatis penginputannya di Dapodik juga keliru. Karena nanti di Dapodik dan di PTK Datadik inilah diambil datanya atau ditarik ke info GTK. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu di sini sudah benar semua, otomatis nanti di info GTK datanya sama dengan yang ada di PTK Datadik dan juga di aplikasi Dapodik. Jadi demikian Bapak Ibu cara untuk mengeceknya ya, isian daripada data-data pribadi Bapak Ibu atau individu Bapak Ibu di dalam aplikasi Dapodik. Lanjut setelah itu Bapak Ibu riwayat sertifikasi, lanjut ke pangkatan. Nah, di sini juga Bapak Ibu pastikan untuk riwayat kepangkatan Bapak Ibu sudah terinputkan semua dari riwayat kepangkatan yang pertama sampai dengan riwayat kepangkatan Bapak Ibu yang terakhir. Jangan sampai di BKN misalnya riwayat kepangkatan Bapak Ibu sudah 3D ya, sudah ada SK 3D-nya, sedangkan di aplikasi Dapodik Bapak Ibu tidak input masih 3C, jadi nanti pasti akan bermasalah di info GTK Bapak Ibu tidak akan valid. Jadi silakan Bapak Ibu cek secara berkala data Bapak Ibu di PTK Datadik. Jika di sini masih ada yang keliru, perbaiki di aplikasi Dapodik, lanjut Bapak Ibu sinkron, otomatis nanti akan masuk ke info GTK-nya juga. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk KGB, di sini ada kenaikan riwayat gaji berkala, pastikan juga di aplikasi Dapodik sudah terinput. Jika tidak terinput, di sini juga tidak akan terbaca riwayat gaji Bapak Ibu. Nah, jadi di sini pastikan riwayat gaji berkala terakhir juga sudah terinput ya, itu yang terpenting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak terinput riwayat gaji berkalanya, otomatis juga nanti di info GTK Bapak Ibu masing-masing tidak akan terbaca riwayat gaji Bapak Ibu yang terakhir. Otomatis nanti pasti akan tidak sama ya, gaji Bapak Ibu yang sekarang dengan gaji pokok Bapak Ibu yang dulu. Pasti yang dulu yang dibaca Bapak Ibu, yang sekarang pasti tidak terbaca karena Bapak Ibu tidak menginputkan riwayat gajinya di aplikasi Dapodik. Jika di sini sudah terasa benar ya Bapak Ibu, sudah riwayat gaji terakhirnya Bapak Ibu sudah input, otomatis juga di Dapodik sudah benar, dan di info GTK juga nantinya akan terbaca yang terakhir. Nah, ini untuk kenaikan riwayat gaji berkala. Lanjut yang terakhir ada riwayat. Di sini ada riwayat kerja ya Bapak Ibu. Silakan juga Bapak Ibu isi di aplikasi Dapodik. Jika di sini belum muncul, otomatis Bapak Ibu di aplikasi Dapodik juga belum terinputkan. Nah, jadi demikian ya cara mengecek isian di Dapodik Bapak Ibu secara individu, karena tidak semua guru itu sebagai operator sekolah ya
Jadi Bapak Ibu tidak mungkin memegang aplikasi Dapodik operator sekolah Bapak Ibu untuk mengeceknya. Jadi Bapak Ibu silahkan cek terlebih dahulu secara individu di ptk.data Kemdikbud ini. Setelah jika di sini ada kekeliruan, baru nanti Bapak Ibu laporkan ke operator sekolah Bapak Ibu untuk memperbaiki di antara menu ini yang mana yang bermasalah atau yang keliru inputannya. Apakah dari beban mengajar, dari tugas tambahan, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah sumber data yang nanti terbaca di info GTK. Jadi jika Bapak Ibu salah input di sini, otomatis di info GTK juga salah input. Pastikan Bapak Ibu data terakhir Bapak Ibu sudah semua terinput di aplikasi Dapodik. Jika itu sudah semuanya terinput, kami yakin ya Bapak Ibu, karena kami pengalaman juga kemarin-kemarin seperti itu, pasti di info GTK Bapak Ibu akan valid. Nah, jadi demikian dulu informasi yang bisa Anin bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana cara mengecek data individu Bapak Ibu masing-masing ya. Selain menggunakan aplikasi Dapodik, Bapak Ibu juga bisa mengecek secara mandiri isian daripada aplikasi Dapodik yang sudah diinputkan oleh operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi admin sarankan kepada Bapak Ibu jika bukan seorang operator, ceklah secara berkala data Bapak Ibu itu melalui PTK Dapodik. Dan jika ada kekeliruan, silakan Bapak Ibu eh, laporkan langsung ya, atau suruh perbaikan ke operator sekolah Bapak Ibu. Takutnya nanti di info GTK data Bapak Ibu bermasalah kembali. Jika ini isiannya sudah benar, kami yakin Bapak Ibu di info GTK itu pasti datanya Bapak Ibu akan valid. Nah, jadi demikian dulu informasi yang bisa Admin bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Admin bagikan tentunya bisa bermanfaat ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan jika bermanfaat, bisa juga dibagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan sebelum kami akhiri, seperti biasa, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang admin bagikan. Terima kasih.